kembali lagi di channel Valen Service. Video kali ini saya mendapati perbaikan satu unit remote TV ya teman-teman. Ini seperti ini remotenya. Ini adalah remote smart yang mereknya adalah Polytron. Untuk seri remotenya seperti ini ya, 81i9600M01 dengan kerusakan. Dia fungsi tapi tidak bisa jauh ya teman-teman ya, jadi harus deket banget dan harus lurus banget gitu. Jadi dia agak repot ya. Plus baterainya itu cepat habis teman-teman. Jadi habis ganti baterai, selang berapa hari langsung habis baterainya dan tidak bisa difungsikan kembali. Oke, jadi teman-teman jika punya, untuk TV-nya ini saya tidak tahu ya, ini TV-nya berapa in. Jadi cuma dapat remote-nya saja. Oke, jadi kita perbaiki ya teman-teman ya, tanpa menggunakan TV. Soalnya TV-nya di user, jadi saya tidak bisa mencobanya. Tapi masih bisa kita tes dan perbaiki. Oke, jika teman-teman mempunyai kendala yang sama di remote seperti ini, teman-teman bisa simak videonya ya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel saya, teman-teman bisa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman yang lain jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Oke? Oke teman-teman, kita mulai memperbaikinya. Pertama-tama kita cek tombolnya ya, lampu indikatornya itu menyala atau tidak. Jadi kita pencet. Nah, ini dipencet, lampu indikatornya tetap mati ya. Sekarang kita cek voltasenya. Kita cek voltase dari baterainya. Ini baterai 1,5 volt. Kalau dikali 2 menjadi 3 volt ya teman-teman. Nah, kita cek tegangannya tidak ada ya teman-teman ya, 0. Berarti ini baterai harus kita ganti. Dan saya punya baterai, dan ini baterainya baterai charger ya. Voltasenya di 1,2. Kalau dikali 2 berarti 2,4. Nggak nyampe 3 volt. Tidak apa-apa, kita tes terlebih dahulu. Nah, tegangannya ada ya. Tegangannya ada di 2,68 volt. Oke, baterainya sudah ada. Sekarang kita tes remote-nya. Nah, LED indikator sudah menyala ya. Oh ya teman-teman, ini ada 2 lubang. Jangan kira ini dua-duanya LED ya. Bukan, yang LED itu yang bawah. Yang satu ini mic ya, yang bagian atasnya. Ini mic. Dan kita cek di bagian atas. Di sini adalah LED, model LED, tapi ini adalah inframerah. Jadi pengecekannya itu tidak bisa menggunakan mata telanjang ya. Jadi harus dikasih perbantuan HP. HP seperti ini. Nah, cara pengecekannya itu cukup mudah ya. Teman-teman tinggal hidupin kamera. Nah, dia. Ini kalau dipencet, ini akan menyala inframerahnya berwarna ultraviolet lah. Jadi kita tes ya teman-teman. Nah, ini dia. Kelihatan remote-nya ya, LED-nya kelihatan. Kita pencet. Nah, ini saya pencet, tidak menyala sama sekali ya. Tombol-tombol yang lain seperti pencet tombol menu 0 nih, 0. Nah, tidak menyala sama sekali ya. Dia harusnya menyala kalau dibantu dengan kamera. Kita tes di remote yang lain ya teman-teman. Contoh seperti ini. Remote STB. Dan remote ini untuk MP3 player ya. Jadi kita tes dulu untuk MP3 player.
Ya, ini nyala teman-teman ya. Tuh, nyala. Kita tekan tapi lampunya seperti itu, tuh kedip-kedip. Warnanya ultraviolet ya teman-teman. Dia nyala. Kita tes di remote yang satunya. Ini remote STB, kita tes. Oh, ini nyala ya. Terlihat lebih jelas karena LED-nya lebih besar. Nah, seperti ini tuh. Saya tekan, lampunya kedip-kedip seperti ini. Ini berarti menandakan dia normal ya teman-teman ya. Ini normal remote-nya. Oke. Saya matikan. Kembali ke remote-nya ya teman-teman ya. Kembali ke remote yang kita servis. Berarti kita cek LED-nya dan cek komponen di dalamnya. Oke. Kita bongkar. Baterai dilepas ya. Betul, kita congkel. Oh ya, kemungkinan di sini ada baut ya teman-teman ya. Ini usernya kayaknya udah pernah bongkar. Ini bautnya nggak dipasang kembali. Jadi kita tinggal congkel saja ya teman-teman ya. Congkelnya dari samping apa dari mana saja terserah. Yang paling gampang ya. Ini menggunakan plat tipis ya teman-teman. Oke, sudah terpisah. Ini bagian keypadnya atau tombol luarnya ya. Kita pisahkan. Dan ini adalah bagian dalamnya. Ini posisinya di sini teman-teman ya. Jangan sampai terbalik posisinya. Oke. Ini adalah bagian dalamnya, ada IC-nya dan elko-nya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada bagian yang sepertinya agak korosi. Ini kena air nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini bisa fokus ke sini. Di sini ada resistor dan kapasitor yang terkena air dan berjamur ya. Di sini ada kaki LED yang kena air, lalu karat, nih bercak karatnya. Ini bisa kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman ya. Ya. Kita cek juga elko-nya ada di 100 mikro 16 volt. Tapi kalau untuk remote ini elko itu jarang rusak ya. Ya soalnya tegangannya tegangan kecil. Di sini ada 2 IC. Banyak komponennya ya. Bisa dilihat. Sangat kecil ya. Jadi sekarang kita utamakan adalah bagian yang sudah berjamur ini kita bersihkan dengan menggunakan sikat ya. Sikat dan saya punyanya cuma carbo cleaner ya teman-teman ya. Jadi bisa dicoba ditetesin sedikit carbo cleanernya ke bagian yang berjamur. Lalu disikat dengan menggunakan sikat gigi. Ini dia, sikat gigi atau koas juga bisa ya. Kita semprotkan sedikit saja, jangan terlalu banyak. Jangan sampai beleberan ya. Soalnya ini cairan yang cukup bisa merusak komponen kalau terlalu lama. Tapi bisa untuk membersihkan ya.
Oke, sudah. Ini kita pindahkan. Nah, ini sudah agak bersih teman-teman ya. Bisa kita cek dengan cara mengukur di selektor buzzer. Kita coba tes di buzzer ya. Oh ya, untuk lampu inframerahnya teman-teman bisa diterawang ya. Ini di sini ada sejenis kayak kawat di dalamnya. Kalau dia tidak connect dari kiri ke kanan berarti dia putus. Bisa dilihat dari mata ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu dinyalakan. Nah, ini masih terhubung ya teman-teman ya. Di sini ada kayak kawat tipis gitu atau benang tipis. Nah, seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada mic-nya, benar ya. Yang saya kasih tahu di sini ada mic. Di sini adalah LED. Nah, ada bacanya LED ya. Di sini ada mic 1. Sekarang kita cek di bagian resistornya. Apakah masih bagus? Coba cek kapasitornya. Kapasitornya terbaca ya teman-teman ya. Tidak konslet. Untuk resistor di buzzer dia tidak mau ya teman-teman. Coba kita putar di 2K. Selektor kita ganti. Tetap tidak terbaca ya. Coba kita tes dengan menggunakan baterai, teman-teman. Ini sudah bersih. Oh ya, untuk LED ini coba kita tes di buzzer. Yang bagian plus adalah kaki yang kiri. Ini dia kaki kiri, kita tes. Nah, terhubung ya teman-teman ya. Tuh. Oke, berarti LED-nya masih mantul. Soalnya kalau di terawang juga kelihatan ya, ini masih terhubung, tidak putus. Kita tes. Kita tes tegangannya teman-teman ya. Ini bisa jadi cuma korosi doang, jadi hanya dibersihkan ya. Bukan korosi, jamur. Hanya jamur, jadi menyebabkan tegangannya itu hilang. Sekarang kita tes, kita pasang baterai ya. Baterai kita pencet random saja. Nah, LED-nya menyala ya. Yang penting adalah ini dia, inframerahnya. Kita tes inframerah. Ini kita pencet random, yang ini saja yang gampang. Bentar, agak ribet. Masih belum terlihat ini. Jadi ini kayaknya resistornya harus saya solder ulang ya teman-teman ya. Karena tidak mau menyala untuk inframerahnya ya. Ya. Ini LED-nya inframerahnya oke. Saya cek terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sekalian saya solder ini. Takutnya ada yang korosi beneran ya.
Saya solder terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini hasil servisannya ya. Jadi resistor yang kita cek barusan yang ada jamurnya ya, itu di 2R2, yaitu 2,2 ohm ya. Ini udah saya solder ulang, ternyata sama aja ya, dan ternyata ini resistor yang putus. Jadi saya ganti dengan resistor biasa yang ukuran biasa ya, bukan yang SMD, tapi masih sesuai 2,2 ohm. Nah seperti ini hasilnya, pemasangan seperti ini ya. Nah seperti ini. Oh ya, untuk kapasitor saya sempat cek juga ya. Di sini kapasitornya memang bunyi ya teman-teman ya. Di sini. Jadi kaki kiri sama kaki kanannya itu dia bunyi. Ini untuk kapasitor antena ya di sebelah sini. Soalnya saya ukur-ukur sambil ngecek ya. Takutnya bukan ini. Dan ternyata kapasitornya ini beda sendiri, tapi tidak jadi masalah. Ini seperti ini ya pengecekannya ya. Buzzer hitam itu di ground. Nah seperti ini. Nah yang ininya ini yang merah ya. Kita cek di kaki kapasitor satu-satu. Contoh kapasitor yang besar dah ya. Ini seperti ini. Dia tidak bunyi. Nah ini bunyi ya. Jadi hanya satu kaki yang berbunyi. Contoh satu lagi di sebelah sini nih. Ini kapasitor juga nih. Ini saya tempel. Satu tidak bunyi, yang satunya bunyi. Nih seperti ini. Nah kalau kapasitor yang ini nih beda dia ya. Kaki kiri dan kanan dia bunyi, tapi dia normal ya. Dia normal, udah saya cek ini ternyata normal ya, bukannya konslet. Dan ternyata emang benar resistornya ini yang masalah ya teman-teman ya. Ini kalau resistornya saya ukur ya, ini kan 2,2 ohm. Ini avometer saya yang nggak presisi ya, atau nggak pas. Dia terhubung ya. Nah saya pindahkan ke selektor 200. Harusnya ini di 2,2, tapi ini hitungannya salah. Ini masuknya ke 3,2 ya. Jadi ada selisih lebih. Ini emang kurang nih, harus dikalibrasi. Soalnya kalau dibaca ya cincinnya itu dia 2,2 ohm. Oke. Ini tinggal kita tes ya teman-teman ya. Tinggal kita tes. Oke, sudah terpasang. Baterainya sudah set, saya pasang. Untuk LED dia nyala normal ya. Tuh, nyala normal. Tinggal inframerahnya. Ini saya siapkan HP terlebih dahulu. Nah, kita tesnya itu menggunakan layar ini ya, kamera HP. Saya pencet ya, random ya. Yang paling gampang aja terserah teman-teman ya. Yang inilah paling gampang nih ya. Oke, kita cocokkan di kamera. Nah, dia LED-nya. Nah, nyala ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Tuh, nyala. Inframerah sudah nyala ya, kedip-kedip ya. Seperti dengan remote-remote biasanya. Saya pencet ini, sekarang tes lagi. Tuh nyala ya teman-teman ya. Berarti perbaikan kita sudah sukses nih teman-teman. Jadi trouble-nya itu di korosi ya, kena air, akhirnya mengakibatkan resistornya menjadi mungkin short dan rusak. Jadi tidak cukup hanya dibersihkan ya. Jadi harus diganti juga resistornya. Nih nyala nih ya, tuh inframerahnya nyala, LED juga nyala ya. Nah, jadi kenapa dia boros baterai? Karena ada jamur ya di dalam sini ya. Jadi harus dibersihkan. Dan ada resistor yang putus mengakibatkan dia nggak bisa jauh ya untuk mengontrol TV-nya. Jadi setelah kita perbaiki pastinya sudah normal kembali. Oke, ini tinggal saya rapikan ya teman-teman ya. Tinggal saya rapikan saja. Ini gampang sekali untuk merapikannya. Tinggal pasang saja ya teman-teman. Nah seperti ini.
Dan selesai, pasang cover. Set. Lampu LED nyala. Ini ya, harus tes pakai kamera HP. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk resistornya juga murah ya teman-teman ya. Cuma Rp500 untuk satu per piece-nya ya. Di 2,2 ohm. Ukurannya bebas mau yang seperempat, setengah, atau 1 watt. Tapi yang saya pakai itu yang setengah watt ya teman-teman ya. Setengah watt. Yang seperempat sih harusnya sih biar kecil ya, tapi dia muat sih. Di atas saya seperempat dia muat. Yang kayak saya pakai lah. Seperti itu ya teman-teman ya. Simple, mudah, dan hemat. Oke teman-teman, itu saja bagaimana caranya memperbaiki remote smart TV merek Polytron. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton terus video saya berikutnya ya. Dadah.